Perubahan besar telah terjadi di tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan apa? Menariknya teman-teman, pada saat video ini dibuat muncul line up ataupun susunan permain dari pelatih tim nasional Indonesia ketika melawan negara Irak dan juga Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang bikin menarik adalah di sini kita kehilangan dua pemain penting ya teman-teman. Seperti nama dari Elkan Bagot tidak masuk di dalam list pemain yang akan melawan negara Irak dan juga Filipina. Di satu sisi kita juga kehilangan Sananta ya teman-teman. Apa mungkin performa Sananta di timnas U23 terlalu jelek sehingga tidak dipanggil? Bagaimana menurut teman-teman? Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa nama dari Elkan sebagai pemain naturalisasi yang akan bermain di Premier League malah tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Apa itu semua terjadi karena timnas Indonesia sudah aman? Sebetulnya ketika kita melihat poin yang didapatkan Indonesia, memang Indonesia berada di urutan yang kedua, tetapi ketika Indonesia kalah melawan negara Irak dan juga Filipina, lalu negara Vietnam bisa menang 2 kali pertandingan berikutnya, maka Indonesia akan menempati juara ketiga dan Vietnam juara kedua, sehingga Indonesia masih belum 100% berada di tingkat aman atau posisi aman. Banyak sekali fans sepak bola di negara Indonesia yang sedikit kecewa atas keputusan pelatih Sintayong atau timnas Indonesia. Kenapa nama dari Elkan Bagot tidak dipanggil? Karena sosok dari Elkan menjadi poin penting ya teman-teman di dalam pertahanan Indonesia, apalagi untuk penyerangan atau serangan juga bisa terjadi ketika tendangan sudut ataupun lemparan ke dalam itu terjadi, maka Elkan Bagot bisa menjadi poin penting untuk mencetak gol karena postur tubuh dari Elkan sangat tinggi. Yang bikin menarik adalah salah satu kiper naturalisasi yang mempunyai nama Martin Paes yang dulu sempat diunggulkan akan masuk ke pemain inti tim nasional Indonesia, tetapi entah kenapa nama dari Martin Paes tidak dipanggil teman-teman, hanya ada nama dari Hernando Aris saja. Bukan berarti Hernando jelek, Hernando merupakan kiper Indonesia yang sangat bagus. Tapi ketika Indonesia kehilangan dua pemain naturalisasi yang mempunyai dampak sangat bagus bermain di luar negeri, maka sangat disayangkan kenapa mereka berdua tidak dipanggil. Apakah Indonesia terlalu meremehkan ketika melawan negara Irak dan juga Filipina? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Apakah keputusan dari Sintayong merupakan keputusan yang terbaik? Karena Elkan dikatakan tidak dipanggil, itu menjadi kebutuhan bagi tim pelatih. Di sini masih ambigu ya teman-teman. Tim pelatih itu apakah berbicara mengenai timnas Indonesia atau timnas klub dari Elkan Bagot? Sampai-sampai banyak fans yang mulai menyimpulkan bahwa nama dari Elkan bersama Martin Paes seharusnya dipanggil ya teman-teman untuk membela Indonesia di Piala Dunia 2026 karena kedua nama itu mempunyai poin penting ya teman-teman. Kalau memang kiper tidak bisa dipanggil karena baru saja masuk ke Indonesia, tapi nama dari Elkan sudah berkali-kali bermain bersama tim nasional Indonesia, jadi nama dari Elkan menjadi sosok yang penting juga. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Terlepas dari komentar pro dan juga kontra yang pasti akan terjadi, pada akhirnya Sintayong berencana untuk belajar bahasa Indonesia karena Sintayong mengatakan sampai di tahun 2027 nama dari Sintayong masih akan tinggal di negara Indonesia, dan ini menjadi hal yang bagus ya teman-teman. Terkadang maksud dari pelatih ketika tidak mengerti bahasa biasanya maksudnya bisa berbeda teman-teman, meskipun sudah memakai penerjemah. Jadi kita berharap agar keputusan Sintayong untuk melawan negara Irak dan juga Filipina menjadi keputusan yang baik dan menghasilkan hasil yang bagus juga teman-teman. Kalau boleh tahu apakah teman-teman setuju dengan keputusan dari Sintayong?
Coba dong tolong tulis di kolom komentar.